anak-anak, apa kabar kalian? Selamat siang Ibu ucapkan kepada kita semua. Hari ini Ibu senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam proses belajar mengajar pada hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang hidup beriman. Tapi sebelum lebih jauh kita akan belajar materi ini, alangkah lebih baiknya kita akan membuka pelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu persilahkan Erik Andriano berdoa untuk membuka pelajaran kita. Kita berdoa. Tuhan, tolong berikanlah kami kemampuan untuk belajar pada hari ini. Tuhan, berikanlah kemampuan dan kesehatan untuk guru dan teman-teman saya pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa anak-Mu ya. Amin. Dan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik akan dapat menjelaskan arti iman. Yang kedua, peserta didik akan dapat memahami makna penting dari iman. Yang ketiga, peserta didik akan dapat menjelaskan makna hidup beriman. Peserta didik akan dapat menjelaskan cara memelihara iman. Dan yang terakhir, peserta didik akan dapat menjelaskan ciri-ciri orang yang hidup dalam iman. Dan peserta didik akan dapat menjelaskan bagaimana mempraktekkan hidup dalam iman di kehidupan sehari-hari. Iman dapat dijelaskan dalam berbagai bahasa, di antaranya yang pertama dari bahasa Ibrani, yang kedua dari bahasa Yunani, yang ketiga dari bahasa Inggris, dan yang keempat dari bahasa Latin. Adapun pengertian iman, yang pertama, kedua, percaya dan menerima sebagai hal yang benar. Yang ketiga, bersandar pada Tuhan. Yang keempat, berharap penuh pada Tuhan. Yang kelima, memiliki dasar yang teguh. Jadi, ada beberapa catatan penting yang perlu peserta didik ketahui. Yang pertama, iman adalah anugerah. Yang kedua, iman dapat bertumbuh karena respon seseorang terhadap iman itu sendiri. Yang ketiga, iman bersifat dinamis karena iman itu hidup dan aktif. Yang keempat, iman diuji selama manusia hidup. Arti iman. Kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Faktor-faktor yang menyulitkan dalam memelihara iman adalah sebagai berikut. Yang pertama, umumnya manusia membutuhkan bukti nyata atas segala sesuatu yang dipercayainya. Yang kedua, hidup menyajikan dua pilihan kepada kita, bersandar kepada Allah atau bersandar pada diri sendiri. Beriman berarti percaya pada hal-hal seperti berikut. Yang pertama, bahwa Allah mengatur hidup kita. Yang kedua, Allah menuntut pertanggungjawaban padanya, yaitu bagaimana kita hidup dan apa yang kita perbuat. Yang ketiga, Allah terlibat dalam hidup kita. Ia mengasihi kita, Ia berinteraksi dengan kita, dan Ia menyelamatkan kita dari dosa. Yang keempat, Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya, yaitu keselamatan dan hidup baru. Sekian materi kita untuk hari ini. Setelah mendengar penjelasan tentang hidup beriman, apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Ibu persilahkan. Plan kita pada hari ini adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terdapat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi mengenai apa itu iman, ciri-ciri orang beriman. Baik, Ibu harap semua materi yang telah Ibu sampaikan tadi itu bisa membuat kalian mengerti, memahami dengan baik. Baik, untuk hari ini materi kita cukup sampai di sini. Untuk menutup
pembelajaran kita dengan berdoa. Nanti Ibu yang akan pimpin kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam proses belajar mengajar pada hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir, sehingga kami bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami pelajari secara bersama-sama, sehingga itu dapat menjadi berkat, dapat kami pahami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami tutup acara pembelajaran kami pada hari ini. Hanya dalam namamu kami berdoa. Amin.